Di dunia Kamen Rider, hal seperti ini sebenarnya sudah jadi pemandangan yang cukup umum. Banyak rider yang bukan cuma mengandalkan kekuatan fisik atau rider kick semata, tapi juga dibekali dengan senjata khusus yang punya kemampuan jauh di atas senjata biasa. Biasanya, senjata-senjata ini bukan sekedar alat tempur standar, melainkan equipment tingkat tinggi yang punya kekuatan unik, seperti serangan energi, mode perubahan bentuk, sampai kemampuan spesial yang bisa membalikan keadaan dalam pertarungan. Menariknya lagi, senjata tersebut umumnya tidak didapatkan begitu saja. Kebanyakan rider baru bisa mengakses senjata itu setelah mereka memasuki form tertentu, terutama form upgrade atau final form. Form tersebut seolah menjadi paket lengkap yang bukan hanya meningkatkan power atau armor, tetapi juga memberikan weapon baru yang jauh lebih brutal, lebih keren, dan pastinya lebih mematikan dibanding senjata sebelumnya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 senjata Kamen Rider yang paling overpower sepanjang masa. Mau tahu apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Thousand Zeker, Kamen Rider Zero One. Senjata ini bisa dibilang sebagai salah satu yang paling berbahaya sekaligus paling overpower di sepanjang seri Kamen Rider Zero One. Senjata tersebut adalah Thousand Zeker, sebuah weapon ikonik milik Kamen Rider Thouser yang bentuknya menyerupai tombak pendek dengan desain futuristik khas Jaya. Yang bikin Thousand Zeker jadi benar-benar ngeri bukan cuma bentuknya yang kelihatan brutal, tapi juga karena fitur utamanya yang bisa dibilang curang level dewa dalam pertarungan. Senjata ini memiliki kemampuan untuk menyerap sekaligus menyalin data kekuatan lawan, terutama saat Thousand Zeker ditusukkan dan digunakan untuk menginjeksikan sistemnya ke target. Setelah berhasil menyedot data tersebut, Thousand Zeker mampu mengcopy kemampuan atau serangan lawan, lalu menggunakannya kembali dalam bentuk serangan balasan. Parahnya lagi, serangan yang dikembalikan itu biasanya bukan sekedar versi biasa, melainkan sudah diperkuat dan dimodifikasi sehingga efeknya menjadi jauh lebih kuat dibanding kekuatan asli milik pemiliknya. Karena itulah, Thousand Zeker bukan cuma senjata biasa, melainkan bisa dianggap sebagai alat yang membuat penggunanya seperti pencuri power. Di nomor yang kedua ada Houken Cross Saber, Kamen Rider Saber. Pedang yang didapatkan oleh Toma ini bisa dibilang sebagai senjata paling kuat di sepanjang seri Kamen Rider Saber. Bahkan tidak berlebihan jika disebut sebagai salah satu weapon paling overpower di era Reiwa. Pedang tersebut adalah Houken Cross Saber, sebuah pedang legendaris yang lahir dari kekuatan luar biasa. Houken Cross Saber tercipta melalui proses yang sangat spesial, yaitu hasil dari penggabungan 10 pedang suci yang sebelumnya dimiliki oleh para Sword of Logos. Karena berasal dari gabungan kekuatan 10 pedang, senjata ini otomatis menjadi puncak evolusi dari seluruh sistem kekuatan di Kamen Rider Saber. Yang membuat Houken Cross Saber semakin gila adalah kemampuannya yang bisa mengakses seluruh kekuatan dari masing-masing pedang suci tersebut. Jadi, dalam satu pedang saja, Toma bisa menggunakan berbagai elemen, kemampuan, dan gaya serangan yang biasanya hanya bisa dipakai jika seseorang memiliki pedang tertentu. Bisa dibilang, pedang ini adalah all-in-one package, yang isinya lengkap, dari api, air, petir, hingga kekuatan spesial lainnya. Tidak hanya itu, Houken Cross Saber juga punya fitur yang benar-benar keren dan terasa seperti cheat, yaitu kemampuan untuk memanggil atau mensummon pedang-pedang suci tersebut agar bisa digunakan oleh rider lain. Dengan kata lain, Toma bukan hanya menjadi pengguna pedang terkuat, tetapi juga bisa menjadi support yang membagikan kekuatan kepada rekan-rekannya dalam pertempuran. Di nomor yang ketiga ada Raid Heisei Saber, Kamen Rider Zio. Senjata ini punya konsep yang mirip dengan Houken Cross Saber, pedang legendaris yang bisa dibilang termasuk salah satu weapon paling gila dan overpower dalam sejarah Kamen Rider Zio. Raid Heisei Saber bukan sekedar pedang biasa, karena senjata ini memiliki kemampuan yang benar-benar di luar nalar. Pedang ini mampu menampung sekaligus mengakses kekuatan dari seluruh rider era Heisei hanya dalam satu bilah pedang. Artinya penggunanya bisa memanggil berbagai kemampuan, elemen, hingga serangan khas rider Heisei tanpa perlu alat tambahan yang biasanya diperlukan dalam sistem transformasi. Hal yang membuat pedang ini semakin absurd adalah fakta bahwa kekuatan tersebut bisa digunakan secara langsung, tanpa harus memakai perangkat pendukung seperti Raid Watch terlebih dahulu. Dengan kata lain, pedang ini seolah menjadi paket lengkap yang sudah berisi semua data dan power rider Heisei, sehingga penggunanya bisa bebas mengeluarkan serangan yang berbeda-beda dalam satu pertarungan. Tidak heran jika Raid Heisei Saber dianggap sebagai salah satu senjata paling kuat, karena dalam satu pedang saja sudah terkumpul potensi kekuatan dari banyak rider legendaris. Ini membuatnya jadi senjata yang sangat fleksibel sekaligus mematikan, karena bisa menyesuaikan gaya bertarung sesuai musuh yang dihadapi. Di nomor yang keempat ada Medaga Buryu Bazooka, Kamen Rider OS. Senjata milik Kamen Rider OS yang muncul saat ia menggunakan form Putotira Combo ini bisa dibilang sebagai salah satu weapon paling berbahaya dalam keseluruhan seri OS.
Senjata tersebut adalah Medaga Buryu. Senjata brutal yang bukan cuma kuat secara serangan, tapi juga punya efek yang benar-benar mematikan bagi musuh tertentu. Medaga Buryu memiliki dua mode sekaligus, yaitu Axe Mode dan juga Gun Mode, yang membuatnya sangat fleksibel digunakan dalam berbagai situasi pertarungan. Dalam mode kapak, senjata ini mampu menghasilkan serangan tebasan yang berat dan destruktif, cocok untuk pertarungan jarak dekat dengan daya hancur besar. Sementara dalam mode tembakan, Medaga Buryu bisa digunakan untuk serangan jarak jauh dengan tembakan energi yang tetap memiliki kekuatan tinggi. Namun yang membuat Medaga Buryu benar-benar mengerikan bukan hanya soal fleksibilitasnya, melainkan kemampuannya yang dianggap sebagai senjata pemusnah bagi para Grid. Senjata ini memiliki daya hancur yang mampu menghancurkan core medal secara permanen. Sesuatu yang sangat fatal karena core medal adalah sumber eksistensi dan kehidupan para Grid. Jika core medal mereka hancur, maka mereka bisa lenyap tanpa kemungkinan kembali seperti biasanya. Karena itulah Medaga Buryu bukan sekedar senjata upgrade biasa, melainkan senjata yang membawa ancaman besar, terutama bagi musuh yang bergantung pada core medal. Ditambah lagi, daya serangannya yang sangat besar membuat setiap tebasan maupun tembakannya terasa seperti serangan final yang bisa mengakhiri pertarungan dalam sekali hantam. Di nomor yang kelima ada Zamfat Sword, Kamen Rider Kippa. Pedang yang didapatkan oleh Wataru ini bisa dibilang sebagai salah satu senjata paling berbahaya. Senjata tersebut adalah Zamfat Sword, yaitu pedang legendaris yang pada awalnya merupakan milik Raja Fang'air, sosok yang dikenal sebagai King. Sejak awal kemunculannya, Zamfat Sword sudah dikenal sebagai pedang dengan aura yang mengerikan. Bukan hanya karena kekuatannya yang luar biasa besar, tetapi juga karena pedang ini memiliki efek samping yang sangat fatal bagi penggunanya. Kekuatan yang tersimpan di dalam Zamfat Sword begitu liar dan tidak stabil, sampai-sampai dapat membuat siapapun yang menggunakannya kehilangan kesadaran atau bahkan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Karena alasan itulah, Zamfat Sword tidak bisa digunakan secara sembarangan. Pedang ini harus distabilkan terlebih dahulu melalui bantuan 3 arms, yaitu Garulu Saber, Basha Magnum, dan Doga Hammer. Ketiga senjata tersebut kemudian bergabung dan membentuk wujud Zamfat Bat, yang berfungsi sebagai segel sekaligus pengontrol agar kekuatan Zamfat Sword tidak mengamuk dan dapat digunakan dengan lebih aman. Namun yang membuat Zamfat Sword semakin menakutkan adalah fakta bahwa pedang ini bisa disebut sebagai algojo bagi ras Fang'air. Alasannya jelas, Zamfat Sword memiliki kemampuan untuk memutus sumber kehidupan Fang'air secara permanen. Jika Fang'air biasanya masih bisa memiliki peluang untuk bertahan atau pulih melalui energi kehidupan mereka, pedang ini justru mampu menghancurkan mereka sampai ke akarnya, membuat kehancuran yang ditimbulkan menjadi benar-benar fatal. Di nomor ke-6 ada Perfect Jector, Kamen Rider Kabuto. Ini adalah salah satu senjata paling kuat yang pernah muncul dalam semesta Kamen Rider Kabuto. Senjata ini dikenal sebagai weapon ultimate yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang berhasil mencapai level kekuatan tertinggi, yaitu saat Tendo berhasil mengakses wujud Hyper Form. Senjata tersebut memiliki dua mode utama, yaitu Sword Mode dan Gun Mode, yang membuatnya sangat fleksibel digunakan dalam berbagai kondisi pertarungan. Dalam mode pedang, senjata ini mampu menghasilkan tebasan cepat dan presisi tinggi. Sementara dalam mode senapan, ia dapat melepaskan serangan energi dengan daya hancur yang jauh lebih besar. Yang membuat senjata ini semakin spesial adalah perannya yang bisa dianggap sebagai pusat atau inti dari keseluruhan Jector. Artinya keberadaan senjata ini bukan hanya sekedar alat tempur, tetapi juga seperti simbol puncak kekuatan sistem Jector itu sendiri. Saat Tendo mendapatkan Hyper Form, senjata ini muncul sebagai bukti bahwa ia sudah berada di level tertinggi sebagai Kamen Rider Kabuto. Dari segi kekuatan, senjata ini jelas tidak main-main. Berkat kemampuan Hyper Clock Up, Tendo mampu bergerak dengan kecepatan yang digambarkan setara kecepatan cahaya, membuatnya hampir mustahil untuk diikuti oleh musuh. Dalam kondisi ini, serangan pedang menjadi sangat mematikan karena musuh bahkan tidak sempat bereaksi sebelum terkena tebasan. Selain itu, pada Gun Mode, senjata ini memiliki daya serang yang sangat masif dan destruktif. Serangan yang dilepaskan terasa seperti serangan pamungkas yang mampu menghancurkan musuh dalam waktu singkat, bahkan dalam skala yang jauh lebih besar dibanding senjata Kabuto sebelumnya. Di nomor yang ketujuh ada King Rouser, Kamen Rider Blade. Senjata ini merupakan senjata pamungkas milik Kamen Rider Blade saat ia mengakses wujud King Form. Sesuai dengan nama King yang melekat pada form tersebut, pedang ini bisa dibilang sebagai salah satu senjata paling berat, brutal, dan mematikan dalam sejarah Kamen Rider. Senjata ini dikenal dengan nama King Rouser, dan kemunculannya benar-benar menandakan bahwa Blade sudah berada di level kekuatan tertinggi. Yang membuat King Rouser begitu mengerikan adalah fakta bahwa kekuatan dari 13 undead kategori Speed telah menyatu secara permanen di dalam pedang ini. Artinya King Rouser bukan hanya sekedar pedang biasa, melainkan sebuah wadah yang berisi gabungan kekuatan dari seluruh kartu Speed yang sudah berhasil disegel dan dikuasai oleh Blade.
Berkat kekuatan tersebut, King Rouzer mampu menghasilkan serangan yang luar biasa dahsyat, termasuk tebasan energi raksasa yang membawa gabungan kekuatan dari keseluruhan Undead Spade. Serangannya tidak hanya besar secara visual, tetapi juga memiliki daya hancur yang sangat masif, cukup untuk membuat musuh di level tinggi pun bisa langsung tumbang dalam waktu singkat. Namun, seperti kekuatan besar pada umumnya, King Rouzer juga memiliki sisi gelap yang sangat berbahaya. Penggunaan King Form secara berlebihan dapat memberikan efek samping yang fatal bagi penggunanya. Semakin sering Blade menggunakan wujud tersebut, semakin cepat pula tubuh dan jiwanya akan berasimilasi dengan Undead, khususnya dengan faktor Joker yang ada dalam dirinya, yang berarti ia bukan lagi sekedar rider, melainkan ancaman baru yang sama berbahayanya dengan Undead. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 senjata Kamen Rider yang paling overpower sepanjang masa. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.